Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Aristio Rahadian dari UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi arsitektur. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur adalah cetak biru organisasi yang menyelaraskan visi dan misi organisasi serta proses bisnis dengan teknologi informasi dalam perspektif data, aplikasi, dan teknologi menurut Romi Sastro Wahono. Lalu berikutnya, apa itu teknologi arsitektur? Teknologi arsitektur adalah salah satu bagian dari enterprise arsitektur, yang dimana adalah penggunaan teknologi yang mendukung fungsionalitas aplikasi dalam pelaksanaan operasional fungsi bisnis organisasi. Lalu, apa saja sih artefak dalam teknologi arsitektur? Dalam teknologi arsitektur terdapat teknologi Principal, Environment and Location Diagram, teknologi Application Matrix, teknologi Standar Katalog, Network Communication Diagram. Lalu langkah-langkah apa saja sih yang ada dalam teknologi arsitektur? Menurut ProbGAF, ada beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, select reference model, viewpoints, and tools. Di sini menentukan keseluruhan proses modeling, mulai dari performa, kemampuan penanganan, lokasi dan atensi, ketersediaan, mengidentifikasi katalog, business building blocks, dan setelah itu yang berikutnya adalah mengembangkan dasar dari deskriptif teknologi arsitektur. Jadi maksud dari develop baseline teknologi arsitektur description yaitu seperti mengembangkan dasar dari teknologi arsitektur yang ada sehingga memperbarui sistem yang lama agar sistem yang baru akan menjadi lebih baik lagi. Berikutnya, mengembangkan target dari deskripsi teknologi arsitektur. Jadi dalam hal ini kita seperti meramalkan apa yang akan terjadi pada kedepannya. Penulisannya dalam teknologi arsitektur yang sudah direncanakan. Lalu berikutnya melakukan analisis pada celah. Dalam hal ini kita melakukan pengecekan apakah model arsitekturnya konsisten dan akurat dengan melakukan sebagai berikut: melakukan pertukaran analisis dari beberapa sudut pandang, membuktikan bahwa model arsitektur sudah mendukung prinsip tujuan dan batasan, mencatat perubahan pada sudut pandang yang tersedia pada model yang dipilih dari arsitektur repository dan dokumen, mengatas model arsitektur untuk membuktikan semua kebutuhan. Berikutnya, menentukan kandidat dari komponen roadmap. Teknologi roadmap ini sangat diperlukan untuk mengetahui aktivitas atau tugas apa yang harus dilakukan di fase selanjutnya. Memecahkan pengaruh pada arsitektur landscape. Dalam tahap ini kita harus memeriksa apakah dalam arsitektur landscape ini ada beberapa pengaruh. Kita memeriksanya menggunakan pertanyaan sebagai berikut: apakah teknologi ini memberikan pengaruh? Apakah perubahan baru-baru ini telah membuat pengaruh teknologi arsitektur? Dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya, melakukan review secara formal kepada stakeholder. Kita melakukan hal ini bertujuan untuk mengendalikan apabila teknologi arsitektur yang dibuat ini sudah sesuai dengan tujuan apa belum. Berikutnya, finansial teknologi arsitektur, di mana menentukan standar untuk masing-masing building block, mendokumentasikan semua building block, melakukan pemeriksaan terakhir dari semua arsitektur terhadap tujuan bisnis. Yang terakhir, membuat dokumen definisi arsitektur. Dalam hal ini, kita melakukan dokumentasi atau penulisan yang rasional tentang dasar arsitektur yang kita buat. Untuk melakukannya, hal ini harus diperlukan yaitu beberapa arsitektur definition dokumen, seperti fungsi fundamental dan atribut, tergantung pada building block dengan kegunaan dan nama antarmuka, peta untuk bisnis atau entitas dan kebijakan organisasi. Lalu ada pertanyaan,
Apakah saat melakukan aktivitas tahapan aplikasi arsitektur harus sesuai dengan urutan? Itu sesuai dari yang dibutuhkan dari instansi tersebut, karena mungkin nggak semua yang tahapan-tahapan yang tadi saya sebutkan mungkin sudah ada yang sudah dilaksanakan, ada yang belum, jadi itu tergantung dari instansi. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah sebenarnya peran TOGAF dalam manajemen IT sebuah perusahaan? Jadi TOGAF merupakan sebuah framework yang dimana itu untuk panduan dari manajemen IT itu sendiri, khususnya untuk memastikan bahwa layanan IT bisa bekerja secara maksimal sesuai dengan tujuan perusahaan. Sejauh mana peran dari TOGAF ini? Peran TOGAF ini sangat penting ya, karena TOGAF ini menjadi panduan dari pembuatan AI itu sendiri. Jadi tanpa adanya panduan juga kita kan juga bingung untuk memulai dari mana, apa langkah-langkahnya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.